Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan terkait proyek saya di Hackathon Santri ini. Mungkin karena lama memuat ya, di ini aja nggak apa-apa ya, di seperti ini. Di sini saya mengambil dengan tema itu membangun Certificate Authority untuk sertifikat digital yang nantinya akan membantu manajemen dokumen di pesantren. Baik, langsung saja. Pertama, uh, saya Muhammad Abdul Ghifari dari Politeknik Siber dan Sandi Negara. Singkat saja ya perkenalannya. Dan ini kenapa saya latar belakangi ini sebagai teori dasar dari proyek saya, yaitu adanya kriptografi asimetrik. Apa itu kriptografi asimetrik? Itu kriptografi yaitu sejenis penyandian teks terang menjadi teks sandi, di mana kriptografi asimetrik ini menggunakan dua kunci, yaitu kunci private dan kunci public, sehingga mempermudah user untuk menggunakannya sejenis untuk SSL atau sertifikat digital gitu. Dan nanti yang saya implementasikan di ini untuk verifikasi keabsahan surat. Selanjutnya problem di pesantren, mungkin saya bisa list di sini, itu waste of paper atau penghamburan kertas, di mana ketika birokrasi tentang dokumen itu sangat menghamburkan kertas sekali, di mana ketika seorang mengajukan, ketika sudah ditandatangani, namun nanti ketika akan diminta persetujuan ke tingkatan ke jajaran yang lebih atasnya, itu nanti terdapat revisi atau di print lagi, jadi menghamburkan kertas. Dan distancing in this area, jadi kita di masa pandemi ini terhalang oleh jarak, sehingga kita itu sulit untuk meet atau bertemu. Dan pemalsuan maraknya di era teknologi ini tentu menjadi ancaman di dunia di dunia digital, yaitu pemalsuan data atau pemalsuan tanda tangan begitu nanti. Dan apa yang solusi yang saya berikan? Solusi yang saya berikan di sini adalah pembangunan sertifikat authority untuk tanda tangan digital yang kita gunakan nanti untuk mempermudah manajemen atau birokrasi dokumen di pesantren, yaitu dengan menerapkan tanda tangan elektronik. Pertama itu dengan membangun CA tersendiri dari pesantren, nanti membangun sertifikat authority-nya, kemudian menerbitkannya untuk seluruh personel yang akan menggunakan, kemudian menerapkan penggunaan TTE-nya pada lingkungan pesantren. Jadi ini tuh apa ya, cycle atau berjalan secara berulang gitu. Selanjutnya demo saya akan menunjukkan sedikit gimana apa yang sudah saya buat di ini sebagai contohnya. Nah, di sini saya membangun CA untuk organisasi, di mana di sini sertifikatnya di generating sesuai dengan ini, misalkan ada organisasi name, subunit, kita generate dan Waktu kita kurang 1 menit. implementasikan di ini di dokumen seperti ini. Contohnya ini merupakan pengajuan surat. Di sini ditandatangani elektronik. Bisa kita lihat signature is valid. Jadi ketika adanya perubahan atau pemodifikasian, pemalsuan tanpa seizin dari yang pemilik sertifikat, itu nanti tidak akan bisa gitu. Jadi akan tidak valid sertifikatnya. Jadi ketika kita lakukan oleh pengguna sertifikat, jadi ini tuh bisa menangani tentang pemalsuan dan bisa mengatasi semua problem yang saya berikan tadi gitu. Singkatnya seperti itu. 4.
3, Pesantren mau tidak mau 2, harus mengikuti perkembangan teknologi, namun hal 1. itu sejalan dengan masalah dan ancaman, maka kriptografi hadir dan menyelesaikannya. Terima kasih. Terima kasih kepada warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Rahman. Saya mewakili dari tim saya akan mempresentasikan tentang aplikasi kami. Bentar. Latar belakang, bagi orang tua, anak adalah sebuah harta dan harapan. Ketika orang tua menyekolahkan anak-anaknya ke pondok, maka salah satu masalah yang pasti akan terjadi adalah keterbatasan pengawasan dan komunikasi, sehingga para orang tua kesulitan untuk mengetahui kondisi anaknya. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan langsung melakukan kunjungan. Tetapi karena jarak yang ditempuh lumayan jauh, maka tidak memungkinkan jika mengunjungi anaknya setiap hari. Solusi dari permasalahan tersebut, muncullah sebuah ide untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat menghubungkan wali santri dengan pengurus pondok, sehingga wali santri dapat memantau keadaan anaknya dengan sangat mudah melalui aplikasi mobile Santri Kita. Santri Kita adalah platform yang menghubungkan antara orang tua santri dengan pengurus pondok. Aplikasi Santri Kita memiliki fitur-fitur penyampaian informasi mengenai kegiatan yang dilakukan santri dan juga kondisi santri tersebut. Dari aplikasi Santri Kita, wali santri dapat memantau bagaimana kondisi kesehatan dan catatan medis anaknya. Wali santri juga dapat memantau riwayat belajar santri dan materi apa saja yang akan dipelajari santri di satu semester ini. Selain materi, wali santri juga dapat memantau bagaimana perilaku santri dari informasi prestasi dan pelanggaran, serta dapat melihat berapa jumlah pembayaran santri yang harus dibayarkan dan bagaimana statusnya. Berikut teknologi yang kami gunakan untuk membuat aplikasi kami. Untuk mempercepat, saya akan lanjut. Penerapan di pesantren. Untuk penerapan, santri kita dapat langsung diaplikasikan di dunia pesantren. Apa, Mas? Untuk penerapan, santri kita dapat langsung diaplikasikan di dunia pesantren, tergantung pesantrennya. Mungkin ada beberapa penyesuaian. Namun secara umum yang perlu dilakukan hanyalah melakukan penyesuaian format pesantren, setup database, deploy layanan API, deploy halaman admin, mulai isi data di sisi admin, aplikasi di mobile siap di-download dan digunakan. Prospek jangka panjang, update besar. Ketika mengerjakan Santri Kita, kami menyadari bahwa sedikit banyak aplikasi ini memiliki potensi sebagai aplikasi pusat manajemen administrasi pondok. Ini menjadi target besar kami berikutnya. Namun dengan tetap tidak melupakan fitur utama kami, yaitu menghubungkan orang tua dengan pengurus pesantren. Update berkala. Ini adalah update minor yang memiliki to-do list yang Waktu kurang 1 menit. langsung saja ya, Mas ya. Ke Boleh. demo. Atau gimana, Mas? Ya, silakan untuk mempersingkat waktu. Ya. Bentar. Ke pause. Iya. Screen share, stop share. Bentar. Share. Kabel langsung screen. Ini tampilan dari dashboard dari aplikasi Santri Kita. Di sini ada menu biaya. Ini tidak ada isinya sehingga tidak ada data. Kemudian
cek kesehatan. Nanti di sini akan ada list dari penyakit atau riwayat kesehatan, akan dikategorikan menjadi 3. Kemudian di silabus nanti kita dapat melihat apa yang akan dipelajari oleh santri atau anak kita nanti. 10, 9, 8, Prestasi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, untuk Mas Mas Fitra, ya. sayang sekali waktunya sudah selesai. Terima kasih atas presentasinya. Ya. Dan silakan kembali ke ruang utama. Wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Oki selaku Dewan Juri dan juga Kak Sabda selaku panitia. Perkenalkan saya Lailatul Desi Romawati beserta 2 rekan saya. Ada Muhammad Rizky Fajar Firdaus dan juga Fitri Siswanto dari Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi yang sudah dirancang untuk mengikuti Hackathon Santri 2021, yaitu aplikasi Ruang Kiai. Nah, mengapa kami mengambil ide ini? Karena sebelumnya kami berpikir bahwa untuk pengguna di luar pesantren, ini sebenarnya bisa tetap mengikuti kajian yang ada di dalam pesantren, meskipun mereka tidak stay dalam pesantren itu sendiri. Ini kami coba untuk setting tools dulu ya Pak, untuk menampilkan aplikasinya. Mohon ditunggu. Apakah di sana sudah nampak, Kak? Belum. Sebentar ya. Host disable participant screen sharing. Di sini saya ada kesulitan untuk share screen, Kak. Karena di disable. Apakah masih di disable, Kak Sabda? Tidak. Tidak. Coba. Untuk pesantren yang ingin mempelajari beberapa kajian yang ada, yang ini sudah diterapkan di pesantren-pesantrennya untuk pesantren aswaja. Jadi, ketika nanti sudah berhasil untuk di-download, sebentar. Oke, tampilannya akan tampak seperti ini, Pak ya. Ruang Kiai. Di sini saya coba masuk terlebih dahulu. Nah, untuk materi yang kami persiapkan untuk Hackathon Santri 2021 ini memang masih terbatas. Jadi kami di sini cantumkan hadis, kemudian tafsir, akhlak, dan juga tentang tasawuf di sini. Nah, ketika nanti kita klik salah satunya untuk memilih, di sini sudah nampak videonya, Bapak. Jadi ini bisa kita putar untuk kita ikutin, kemudian ada di sini untuk pembukanya, istilahnya di sini ada pengenalannya. Kemudian apabila kita ingin memiliki materi di sini kita bisa mendownload PDF dari materi tersebut. Ini nanti langsung tersambung dengan Google Drive kita, Bapak. Jadi kita bisa membaca kajian yang ada di dalam aplikasi ini. Nah, apabila kita tidak puas dengan hanya memiliki soft copy saja, maka aplikasi Ruang Kiai bisa membantu kita untuk terhubung dengan aplikasi marketplace yang di mana kita bisa pesan bukunya. Sebentar. Kedepannya nanti untuk aplikasi Ruang Kiai ini akan kita bangun interaktif lagi Pak ya. Jadi para user di luar bimbingan tentunya dengan berbayar dan ini nanti bisa ada jadwalnya juga. Nah, seperti ini kita bisa memilih buku apa yang diinginkan untuk dapat mengikuti istilahnya kurikulum yang ada di Ruang Kiai ini.
Baik, mungkin dari Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena kamera laptop saya mengalami kendala, jadi saya pakai ini sekalian buat demonya langsung. Ya, Sebelumnya aplikasi saya itu SMP ya, pertamanya itu adalah sistem manajemen pondok pesantren. Jadi di mana SMP ini menggunakan framework Odoo. Odoo itu suatu framework khusus untuk ERP atau Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning. Jadi framework ini dikhususkan benar-benar untuk institusi atau untuk company yang notabene sudah bekerja secara profesional gitu. Jadi langsung saja. Sebelumnya latar belakang kenapa saya membuat ini adalah di pondok saya itu terjadi suatu kasus di mana pembayaran santri itu ketika ditarik 10 tahun ke belakang mengalami mangkrak yang sangat besar, yaitu sekitar 300 juta. Nah, oleh karena itu dari pengurus sendiri menginisiasikan suatu langkah, yaitu membuat suatu aplikasi untuk penagihan secara berkala gitu loh, kayak pengingat. Dan kemungkinan kan secara biasanya kalau manual kan di pondok pesantren biasa kan mereka menggunakan kertas. Jadi banyak sekali data-data yang terselip atau data-data yang bukunya hilang gitu. Jadi solusinya adalah memakai manajemen santri ini. Jadi manajemen santri ini itu tidak hanya dalam pembayaran, tapi juga dalam semua bidang aspek seperti pendidikan atau manajemen pengingat, terus pendaftaran, manajemen nadin gitu. Jadi di sini yang harus dilakukan pertama adalah membuat suatu tahun akademik dahulu. Membuat tahun akademik sebentar. Di sini sudah saya buatkan tahun akademik 2021 dan 2022. Kita tinggal mendaftarkan santrinya. Di sini buat santri. Namanya Nah, di sini nama komplek pondoknya bisa diisi sesuai komplek pondok yang ada di dalam pondok pesantren itu sendiri. Nah, untuk mengisi komplek pondoknya ada di school. Sebelumnya ini juga ERP ini kan menginheritance dari modul yang sudah ada. Jadi kebanyakan karena aplikasinya belum jadi, saya masih dengan by default nama-namanya masih dalam bahasa Inggris. Jadi belum di-inheritance secara penuh, belum dimodifikasi secara penuh karena waktu yang sangat terbatas. Pembuatan kompleknya ada di sini, di ERC. Nah, nanti bisa diisi semua. Ketika sudah selesai, nanti klik selesai, nanti akan tampil di sini ketika sudah diterima. Nah, di sini. Nah, S1 ini nama subjek yaitu kayak pelajarannya, misal si anak santri ini berada di dalam tingkatan apa. Biasanya kan yang dipakai kan nahwu atau itu kayak jurumiyah, kelas jurumiyah atau kelas imriti atau kelas alfiyah biasanya gitu, atau pada metode lain kayak kelas 1 yang yang awal atau yang tengah, yang akhir gitu, tergantung dari pesantren itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi itu manajemen sebenarnya sangat banyak, cuma karena waktunya terbatas saya langsung aja ke pembayarannya. Di pembayaran by default Odoo itu menyediakan suatu platform yang namanya penagihan. Langsung dibuat fakturnya, di mana di sini bisa dibuat rincian-rincian pembayaran dan bisa diatur tanggal fakturnya atau batas waktunya. Nanti di dalam
aplikasi ini di dalam manajemen santri, di dalam FIS 10, akan 9, ter-scan pembayaran 8, tersebut dari jurnal yang sudah ada. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Sudah cukup. Untuk Mas Imam Ghazali dari mana? Dari Pondok Pesantren Kiai Galang Sewu. Oh ya, waktu dan tempatnya awal terima kasih banyak. Tolong invite teman saya Kak, ada tuh satu namanya Galih Pratama, bisa Kak? Tim saya sih. Kali pertama. Iya. Kalau nggak ada nggak apa-apa sih, insya Allah saya siap. Galih Agung pertama itu. Iya betul. Belum join. Tuh. Udah masuk. Ayo. Selamat pagi Mas Galih, selamat pagi Mas Galih. Di sini saya hostnya. Bisa mulai sekarang? Bisa, insya Allah. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhli Sina Madani dari Universitas Raharja. Oke, saya di sini akan membawakan materi saya atau ide saya, yaitu monitoring oksigen atau oksimon disingkatannya. Saatnya berdasarkan data yang kami kumpulkan bahwa kebanyakan penyakit yang ada di pesantren adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit, bakteri, dan virus. Seperti misalkan penyakit skabies, asma, bronkitis, dan lain-lain. Yang dapat mengganggu aktivitas kegiatan santri di lingkungan pondok pesantren. Dan namun karena keterbatasannya keterbatasannya pengetahuan para santri dalam memberi penanganan awal dan kurangnya memperhatikan kesehatan di lingkungan pesantren, apalagi di zaman sekarang sedang maraknya virus COVID-19 di Indonesia, di mana virus ini menyerang bagian pernapasan manusia yang akan menjadi pemicu penyakit di pondok pesantren tersebut. Apalagi yang diketahui seperti pada umumnya pondok pesantren itu memiliki lahan yang luas dan santri yang banyak, sehingga sulit untuk mengecek satu persatu apakah anak pesantren ini punya penyakit atau tidak. Maka dari permasalahan ini akan memunculkan permasalahan pertama, kadar oksigen di lingkungan pesantren atau asma. Yang kedua adalah mapping pemetaan data di lingkungan pesantren. Dan 3, itu tidak ada data yang terintegrasi pemerintah atau pasti ada, cuma sangat lambat. Maka kami di sini akan memberikan solusi. Yang pertama adalah merekam tingkat oksigen atau kadar oksigen. Yaitu kami membuat alat yang dapat mampu membaca dan merekam tingkat kadar oksigen dan suhu. Yang kedua, kami membuat database. Di sini membuat kami database yang mampu mendata kadar oksigen dan suhu dengan sangat tersusun. Yang ketiga, itu dengan monitoring atau Internet of Things. Yaitu di mana kami memberikan data yang sangat cepat ke pemerintah, sehingga pemerintah akan dapat memberikan suatu tindakan yang sangat cepat apabila terjadi penyakit misalkan kayak COVID-19, maka pemerintah akan mengambil tindakan yang sangat cepat begitu. Maka di sini kami sudah selesai dengan tim, namanya tim kita dengan adanya Galih Pratama yang berperan sebagai hardware engineering, dan saya sendiri dengan Mukhlis Sina Madani dengan desain hardware, dan Khairul Mahfudin dengan hardware engineering juga. Untuk sudah selesai Kak, sekian, terima kasih.
Dan untuk aplikasinya atau prototipnya kita akan melihat di sini. Jadi di sini kami membuat suatu alat yang dimana alatnya ini terbuat dari Arduino dan ada sistem kerjanya itu gimana? Sistem kerjanya itu ketika kita nyalakan di sini tombol ini, maka dia akan menyalakan dan fingerprint-nya akan sesuai detect. Dan ketika kita menunjukkan tangan kita, di sini dia akan tanda merah karena belum ada fingerprint-nya yang menyentuh di sini. Ketika kita sudah menekan fingerprint, maka akan tandai berhasil. Dan seperti ini, dan seperti yang tanda berhasil ini, data yang akan di sini akan dikirimkan ke website yang menjadikan database. Seperti sini contohnya ini, di sini ada suatu web yang akan menjadi database tersusun. Misalkan database kelas 2A. Di sini kita bisa melihat harinya. Jadi kita bisa melihat suatu hari di mana hari ini penyakit apa, misalkan suhunya berapa, sekian berapa. Jadi kita dapat memperkecil suatu masalah itu. Dan di sini kita akan membuat kelas-kelas. Jadi secara tersusun dan rapi, misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak, terima kasih. Ya, terima kasih presentasinya. Silakan kembali ke ruang utama. Iya, baik Kak. Baik Kak. Ya, sama-sama. Maaf Kak, ini keluarnya bagaimana Kak? Live breakout ya? Ya, live Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan ide kami yang berjudul Hidayah Search Engine. Dengan Ketua Jafar Siddiq, kemudian Imam Hasbi Asadiki sebagai front-end developer, dan saya Muhammad Alif Ramadan sebagai support. Pertama, kami melakukan metode brainstorming. Kami sebagai developer sekaligus santri sangat memahami betul betapa pentingnya membaca Al-Quran, baik dari segi cara membaca, karakteristik, dan makna perkataannya. Namun, salah satu anggota tim kami merupakan orang dengan latar belakang non-santri. Nah, apakah dia juga memahami setiap indeks yang terdapat dalam baca Al-Quran? Indeks yang kami maksud ada 3, yaitu yang pertama sifat, makhrajul huruf, dan hukum tajwid. Berdasarkan pertanyaan tersebut, kami melakukan survei kepada 20 kontak person WhatsApp kami dari latar belakang baik santri maupun non-santri. Seperti yang terlihat, di sebelah kiri adalah jawaban untuk yang mengetahui, sebelah kanan untuk yang tidak mengetahui. Pada slide brainstorming, muncul sebuah gagasan yang menanyakan tentang pengetahuan karakteristik huruf hijaiyah bagi yang non-santri. Berdasarkan hasil data survei, diketahui bahwa hanya 5% sampel yang mengetahui karakteristik huruf hijaiyah. Sisanya tidak mengetahui. Jadi setelah kami membuat sebuah gagasan masalah, kemudian kami melakukan survei, kami memiliki ide yaitu membuat sebuah search engine huruf hijaiyah berbasis website. Tujuannya adalah mempermudah pencarian karakteristik huruf hijaiyah dan mengenalkan hukum tajwid dengan pengertiannya sesuai kaidah Islam. Nah, untuk hasil sampel sebelumnya diketahui bahwa 95% sampel tidak mengetahui karakteristik huruf hijaiyah secara detail. Insya Allah diharapkan dengan menggunakan aplikasi kami, targetnya angka tersebut berkurang dari 95% menjadi 25%. Kemudian untuk stack, kami menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap untuk interface-nya. Kemudian kami menggunakan PHP untuk sistemnya. Kemudian kami menggunakan MySQL untuk penyetoran data. Terakhir, kami menggunakan GitHub untuk pensetoran dan pengaksesan kode kami. Jadi website kami ini memiliki 3 fitur utama, yaitu sifat, makhrajul huruf, dan hukum tajwid. Seperti yang terlihat di flowchart, untuk fitur 1 dan 2, pertama, user memasukkan input, kemudian kami melakukan key unique-nya, kemudian kami melakukan iterasi. Hasil dari iterasi tersebut, jika sama dengan di database, akan muncul di bagian result. Kemudian untuk fitur 3, kami melakukan iterasi dari user input, kemudian kami memasukkan algoritma regular expression yang kami buat. Jika array tersebut bertemu,
kami akan masukkan indeks ditambah 1, 2, dan 3. Jika hasil tersebut sama dengan di database, akan di-highlight atau diberi pewarnaan pada huruf hijaiyah tersebut. Kedua result tersebut ditampilkan di halaman respon.php. Berikut adalah layout desain kami untuk laman utama sebelah kiri dan laman kedua sebelah kanan. Nah, berikut adalah demo video kami. Pertama, kita masukin inputnya, kemudian kita search. Di bagian atas terlihat untuk hukum tajwidnya. Di bagian ini adalah penjelasan mahroj serta sifat. Kemudian kita bisa ngeklik jaharnya untuk pengertian sifat jaharnya. Oke, next. Setelah kami melakukan flowchart, kemudian kita membuat layout, kemudian kami membuat program kodenya, kami akhirnya mendeploy hasil program kami ke suatu hosting untuk dilakukan sebuah riset UX kepada baik santri maupun non-santri. Kesimpulannya, berdasarkan kesan user terhadap website kami dapat disimpulkan bahwa tujuan kami terpenuhi. Conclusion, materi di bidang karakteristik Al-Quran sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Dengan adanya ide kami yang mempermudah user mengetahui indeks serta pengertian huruf hijaiyah secara spesifik, sehingga pengetahuan user tentang hukum tajwid dan karakteristik hijaiyah semakin detail. Sekian, terima kasih atas waktunya. Sesi tanya jawab dibuka. Karena tidak ada tanya jawab, silahkan. Mungkin ada yang kurang tadi, masih ada 30 detik. Untuk alasan kami menggunakan website karena di pesantren tidak menggunakan HP. Kemudian untuk tahap pengembangan selanjutnya kami akan menambahkan pertama fitur API, sifat dan mahroj. Kemudian kami juga menambahkan fitur-fitur yang berkaitan dengan suara. Terima kasih. Sudah cukup, Mas Alif? Cukup, Mas. 2, 1, waktu dimulai. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Kami membuat aplikasi kuis untuk acara Hackathon Santri 2021. Presentasi ini dibuat dengan Adobe XD. Berikut tampilan home dari aplikasi kami. Kemudian kami terdiri dari 3 orang, diantaranya saya sendiri, Muhammad Arzu Kirana, sebagai leader. Kemudian dari Lego, beliau sebagai research, dan Faiz Adli, beliau sebagai desainer. Kami bertiga menciptakan aplikasi yang akan menyelesaikan masalah seperti berikut. Misal yang ada, beberapa bulan yang lalu, Indonesia dikagetkan dengan hadirnya sebuah masalah yang begitu besar, yaitu timbulnya sebuah penyakit yang merupakan pandemi COVID-19, menyebabkan perubahan total di segala aspek, baik kehidupan, pendidikan, kerja, dan lain-lain. Tak pula ini mengakibatkan perubahan pada sistem pesantren yang dulunya siswa-siswa atau santri-santrinya itu mondok di pesantren. Akhirnya terpaksa untuk pulang dan belajar dari rumah secara online. Maka di sini kami akan menyampaikan beberapa masalah. Yang pertama, santri yang di rumah itu kecanduan game. Yang kedua, karena belajarnya di rumah itu sulit mengontrol santri-santri yang ada. Belum lagi mereka yang nggak ada kauta, kemudian nggak ada sinyal. Ini masalah-masalah yang ada. Kemudian kami berinisiatif untuk membuat sebuah aplikasi kuis. Dengan aplikasi kami ini bisa dijalankan meskipun di rumah. Bisa dijalankan meskipun tidak ada kuota. Bisa dijalankan meskipun tidak ada sinyal. Harapannya dengan game ini siswa-siswa atau santri-santri bisa menghilangkan cenderung terhadap game. Apa itu? Berikut aplikasi kami. Aplikasi kami Quiz App. Di sini kami menyiapkan fitur-fitur seperti scrolling, kemudian progress, dan kita kemudian bisa custom soal. Dan kami juga menyediakan di dua platform, yaitu Android dan iOS. Jadi santri-santri yang punya HP Android atau iOS bisa menggunakan aplikasi kami. Kami juga menggunakan simple code sehingga santri juga mudah untuk membuatnya.
Artinya kami juga menyarankan agar santri-santri itu juga bisa belajar cara membuatnya. Itu yang bisa kami berikan untuk menyelesaikan masalah-masa berikut. Dari kecanduan game, akhirnya kami ajarkan bagaimana cara membuat game yang simple. Harapannya ini bisa menghilangkan kecanduan belajar di rumah, karena mereka belajar di rumah, mungkin aplikasi ini bisa menggunakan HP simple. Nggak ada kuota, nggak apa-apa, aplikasi kita tidak menggunakan kuota, nggak ada sinyal, aplikasi kita tidak menggunakan sinyal. Mungkin harapannya aplikasi ini bisa sangat bermanfaat di dunia pesantren. Terima kasih. Setelah ini kami akan mendemokan aplikasi kami. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabadu. Silakan, kami dari Mobile Dev ingin menyampaikan beberapa ide kami di Hackathon Santri 2021. Alhamdulillah, kami telah menyiapkan satu aplikasi yang bernama Hijaya App. Di sini kami presentasi menggunakan Adobe XD buatnya. Ini tampilan utamanya. Perkenalkan, saya Muhammad Tegar Mahesa dari kelas kuliah PLB SMK IDN sebagai developer, kemudian Sakif Amar sebagai developer dan Uwais Junid sebagai desainer. Mas, kami melihat ada beberapa masalah yang timbul beberapa bulan ini. Semenjak pandemik melanda khususnya negara yang tercinta kita, negara Indonesia. Tak lebih pesantren. Yang dimana dulunya pesantren, si santri-santri itu mondok di pesantren, namun karena pandemi, santri-santri terpaksa harus pulang. Pernahkah kita lihat ada lulusan pesantren yang tidak berani jadi imam? Pernahkah kita lihat ada lulusan pesantren yang baca Quran aja masih belepotan? Dari situ kami sangat prihatin. Kami ingin menyelesaikan masalah tersebut. Maka masalah yang ada adalah salah makhraj. Kemudian karena efek pandemik, santri-santri akhirnya belajar dari rumah. Padahal untuk belajar makhraj, santri-santri harus talaki dengan ustadznya. Itu wajib harus talaki. Dan karena pandemik, siswa-siswa santri-santri dari rumah, mungkin ada yang butuh kuota dan lain-lain. Ini juga masalah kalau ingin meet bareng ustadznya. Belum lagi yang santri-santri yang ada di pelosok yang tidak ada sinyal. Maka dari 4 masalah tersebut, akhirnya kami berinisiatif untuk membuat sistem aplikasi yang bernama Hijaya App. Di aplikasi ini kami menyediakan fitur-fitur untuk bisa mendengarkan makhraj yang sesuai oleh para qari yang tersertifikasi agar para santri bisa mengikutinya. Karena dalam belajar makharijul huruf, siswa-siswa harus mengikuti ustadznya atau gurunya. Dan aplikasi ini kami sediakan di dalam 2 platform, yaitu Android dan iOS. Jadi siswa-siswa yang punya HP Android atau iOS bisa. Kemudian kami juga menggunakan teknologi player, Velson makharijul huruf. Kami menggunakan native Android Kotlin, dan untuk iOS Swift. Jadi kami sudah bisa develop 2 aplikasi tersebut. Oke, berikut demonstrasinya. Saya share lagi. Ini demonstrasi. Santri mudah. Dari hal tersebut, insya Allah akan terselesaikan santri-santri yang salah makhrajnya. Aplikasi ini juga tidak butuh kuota dan tidak punya sinyal. Semoga aplikasi kami bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim. Saya dari SMK IDN Boarding School ingin memperkenalkan website Trip. Jadi sebelum itu tim kami terdiri dari 3 orang,
Yang pertama Abdul Halim, saya sendiri sebagai programmer front end, Abdul Latif sebagai programmer back end, dan Dimas Ferdiansyah sebagai UX researcher. Nah, di mana sih letak di masalah seorang santri atau santri akhwat dan santri laki-laki? Yang pertama adalah khawatirnya orang tua saat anak berpergian atau pulang ke rumah atau pergi lagi ke pesantren atau ke sekolah. Yang kedua adalah ongkos mahal, di mana berbagai maskapai atau alat transportasi yang lainnya agak lumayan mahal saat pulang Lebaran atau akhir tahun. Yang ketiga adalah bingung mau naik apa, dan itu juga mengaruhi santri atau siswa untuk pulang maupun pergi. Nah, dengan masalah itu terciptalah website trip. Apa itu website trip? Web trip adalah web yang digunakan para santri atau pelajar untuk pulang dan pergi pesantren atau sekolah. Ada 4 jenis kendaraan yang akan kami sediakan, yaitu taksi, kereta, kapal, dan pesawat. Dan lalu solusinya apa dari ketiga masalah tersebut adalah satu, fitur tracking, di mana orang tua dapat melacak keberadaan si anak sehingga orang tua tahu keberadaan anak di mana dari rumah. Yang kedua adalah berbagai transportasi. Ini juga kami juga bekerjasama dengan berbagai perusahaan di bidang transportasi seperti Gojek, Grab, Kemenhub, dan Garuda, di mana masalah yang ketiga bisa teratasi. Yang ketiga adalah promo menarik. Ya, di mana ini memiliki promo di mana tiket transportasi jadi turun di website kami dalam waktu di bulan Ramadan atau di akhir tahun, seperti itu. Dan lalu moto kami adalah kami bangga melayani santri. Yang proses pembuatan kami adalah ada 5 tahapan, yaitu satu, research di InVision sebagai di InVision, yaitu meresearch apa sih masalah dan memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, UI dengan UpDXD dan UX dengan Whimsical, dan di mana saya mendesain dan men-UX-kan untuk mempermudah dalam di front end. Yang ketiga adalah front end. Saya menggunakan Visual Studio Code, di mana saya menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, SJS, JavaScript. Yang keempat adalah back end, di mana masih menggunakan Visual Studio Code, namun ini kami memakai Laravel dan Table Plus. Yang kelima adalah development dan release menggunakan AWS. Maaf. Nah, di sini kami punya websitenya. Nah, di sini, juga ada paket pulangnya, sama kalau belum yang join bisa join ke sini dulu, mudah dan mudah. Nah, dan seperti saya bilang tadi, kami bekerjasama dengan Gojek, Grab, Kemenhub, dan Garuda Indonesia sebagai our network kami menjamin kenyamanan dan keselamatan Anda. Dan ini juga experience dari berbagai users, dari Muhammad Abdul Latif, Sania, Ariana, dalam mereka mengorder atau membeli tiket dari website kami, ya seperti Mr. Latif menggunakan taksi, Sania menggunakan kereta, dan Arena menggunakan pesawat. Dengan ini santri tidak perlu bingung dan fitur menjadi lebih menarik, dan ini juga responsif untuk tablet, Android maupun iOS. Nah, bagaimana sih pemesan tiket? Nah, mudah. Kurang 30 detik. Iya, Mister. Kita klik view detail, dan di sini foto-foto yang sudah diperjelas dan bisa di zoom out dan di zoom out. Jadi santri juga bisa melihat apa saja sih fitur yang di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke order now, dan di sini bisa menambahkan nama, visa, dan kapan dia akan pergi. Itu. Setelah itu bisa di cancel booking juga loh. Nah, add payment dan homepage sukses, dan itu ya. Terima kasih atas saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata. Stay at home and stay creative. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim GrowDev
ingin memperkenalkan anggota. Yang pertama ada Mufti Ramdhani sebagai front end, lalu Abdullah Irianda sebagai back end, dan saya sendiri Maura Hakim Siregar, UX Researcher. Di sini kami memiliki masalah. Banyak pesantren-pesantren yang bekerja sama dengan penyedia jasa laundry yang pendataannya masih manual dan administrasinya tidak tersistematis, yang terkadang menyebabkan kesalahan dalam transaksi. Dan terkadang pihak penyedia jasa laundry telat untuk menyetorkan laporan keuangan kepada pihak pesantren dikarenakan rekapan yang terlalu banyak. Dari masalah ini, kami memberikan sebuah solusi yang bernama Grow Laundry. Grow Laundry adalah sistem administrasi laundry yang berbasis website, menghadirkan kemudahan dan transparansi pada transaksi laundry di lingkungan pesantren. Ini fitur website kami. Yang pertama adalah halaman login. Halaman login dengan desain yang simpel, di mana para user masuk terlebih dahulu sebelum ke halaman utama. Halaman dashboard. Halaman dashboard Grow Laundry adalah yang menampilkan jumlah member, total pendapatan, jumlah paket, jumlah transaksi, yang mana semua itu adalah hasil dari transaksi yang dilakukan oleh pengguna nantinya. Halaman data admin digunakan oleh admin Grow Laundry. Di sini web Grow Laundry memberikan kemudahan untuk admin dikarenakan halaman admin dan user menjadi satu, yang memudahkan admin dalam pengecekan transaksi yang dilakukan Grow Laundry. Ya, ini adalah halaman owner yang bertujuan agar si owner dari Grow Laundry bisa mengecek semua transaksi yang berjalan di Grow Laundry. Lalu halaman member, halaman data member yang disediakan untuk para member yang ingin bergabung menggunakan jasa laundry. Ya, ini halaman member. Dan ini adalah halaman data outlet. Kebermanfaatan adalah kunci dari Grow Laundry. Hadir di tengah dinamika sistem kepesantrenan. Kami bukan hanya mengembangkan bisnis sendiri, tapi kami juga menyediakan lapak bagi outlet laundry pesantren yang ingin memakai sistem kami, guna mengembangkan kebermanfaatan yang diusung oleh Grow Laundry. Oke. Yang ketujuh adalah halaman jenis. Halaman data jenis berguna untuk mengelompokkan jenis pakaian yang nantinya akan di-laundry di Grow Laundry, agar mempermudah ketika pendataan. Ya, yang ketujuh adalah paket cucian. Grow Laundry bukan hanya sekedar laundry yang mematok satu harga jasa saja, tetapi Grow Laundry memiliki pilihan paket yang terjangkau yang nantinya akan dipilih oleh member sesuai kebutuhannya. Yang kedelapan adalah halaman transaksi. Halaman transaksi adalah halaman yang menampilkan data transaksi secara detail dan diproses dengan cepat. Ya, ini setelah laundry-nya diproses, di sini akan menampilkan data transaksinya. Dan yang terakhir adalah halaman laporan. Data laporan adalah halaman yang menampilkan hasil dari transaksi yang sudah diproses di halaman transaksi. Ya, ini adalah fitur dari website kami, dan saya ingin menunjukkan webnya ya. Ya, ini tampilan websitenya, halaman login. Waktu kurang 30 detik. Oke, ya. Ini yang kelebihan dari web kami. Di sini langsung bisa melihat riwayat transaksi yang dilakukan oleh pesantren nantinya. Riwayat transaksi laundry. Jadi pesantren tidak perlu menunggu atau meminta-minta dari si penyedia jasa laundry untuk transaksinya, laporan transaksinya, karena sudah tercatat semuanya di website kami ini. Dan kami pun
akan mengembangkan website kami ini dibuka cabang untuk pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Oke. 8, 7, 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, perkenalkanlah nama saya Muhammad Khair Al-Alimanurung dari UIN Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya mempresentasikan ide saya yang berjudul Tahfizku, aplikasi tahfiz Al-Quran berbasis Android. Oke, langsung saja ke materi. Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan tradisional Islam yang para siswanya belajar untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan moral agama seperti pedoman hidup bermasyarakat dalam sehari-hari. Para siswa atau biasa kita kenal dengan santri selalu dibina untuk menjadi insan yang cerdas, berilmu, dan memiliki akhlak yang mulia di bawah bimbingan guru atau lebih kita kenal dengan sebutan kiai. Pondok pesantren pada umumnya membahas keilmuan mulai dari tata bahasa Arab, nahwu shorof, tafsir, membaca Al-Quran, dan berbagai bidang ilmu-ilmu lainnya. Akan tetapi pesantren sangat dikenal di kalangan masyarakat dengan landasan ilmu agama yang kuat melalui program Kholaqoh dan hafalan Al-Qurannya. Hal ini karena di dalam Islam terdapat anjuran dan keutamaan menghafal Al-Quran yang terdapat pada Quran Surah Al-Hijr ayat 9, Quran Surah Al-Isra ayat 9, Quran Surah Al-Ankabut ayat 49, dan hadis-hadis lainnya yang berisikan tentang keutamaan-keutamaan dalam menghafal Al-Quran. Nah, Al-Quran akan terpelihara dengan dihafal oleh banyak kaum muslimin secara turun-temurun dan dipahami oleh mereka, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengubahnya. Nah, dalam praktik menghafal Al-Quran, para santri termasuk juga masyarakat umum biasanya selalu mengulang-ulang hafalan untuk disetorkan kepada seorang guru maupun orang lain. Dalam hal ini, seorang penghafal Al-Quran atau biasa disebut dengan seorang hafiz melantunkan ayat hafalannya kepada orang lain untuk dapat dikoreksi apakah hafalannya sudah benar atau masih ada kesalahan. Jika terdapat kesalahan, maka penghafal akan lebih mudah dalam memperbaiki hafalannya sampai fasih dan benar. Hal tersebut orang lain untuk bisa mengkoreksi hafalannya. Bahkan tidak jarang terjadi antrian untuk bisa dikoreksi hafalannya. Seperti gambar yang dapat kita lihat dengan istilah "dengantri". Sebab jika mengulang hafalan secara mandiri, memungkinkan terdapat kesalahan yang tidak kita sadari. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin memfasilitasi seorang hafiz maupun santri ataupun masyarakat umum untuk bisa menambah hafalan dan mengkoreksi hafalannya secara mandiri tanpa membutuhkan orang lain dengan memanfaatkan kemajuan teknologi smartphone. Pandemi saat ini. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka muncullah ide, yaitu yang saya beri nama Tahfizku Application, di mana Tahfizku ini merupakan sebuah aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan oleh seorang santri dengan menerapkan algoritma Rabin-Gap dan juga Google Speech API untuk mengkoreksi apa yang diucapkan seorang santri ke dalam smartphone-nya. Nah, berikut adalah gambaran idenya. Yang pertama, seorang hafiz mengucapkan ayat yang dihafalkan. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Quran Surah Al-Fatihah ayat 1. Waktu kurang 1 menit. Kemudian perintah suara dikirim ke Google Cloud Platform dan akan dikonversi kemudian sama anak menggunakan algoritma Rabin-Gap untuk membandingkan similaritas
antara yang diucapkan dengan database. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tambahan Pak, mungkin jika diizinkan saya membuat prototipenya. Apakah boleh saya share screen Pak? Karena ketentuannya waktu hanya 5 menit, jadi mohon maaf tidak boleh menambah waktu. Oke. Insya Allah sudah cukup ya. Sudah cukup. Oke Pak. Terima kasih wabarakatuh. Saya persingkat saja Mas karena waktunya terbatas. Jadi untuk perwakilan dari Universitas Pancasakti ini kita akan mempresentasikan terkait hackathon Santri 2021 yaitu daily activity. Jadi untuk pendahuluan dulu, untuk pendahuluannya jadi kita melihat dari sisi ini juga pesantren ini, bahwa dia untuk pesantren ini kan yang mana adalah akan mengikuti tren daripada revolusi industri 4.0 yang kita highlight di sini. Jadi kita akan mengikuti tren tersebut dan akan mempresentasikan akan mengaplikasikannya di santri tentunya. Nah, jadi untuk poinnya adalah terkait dengan rumusan masalahnya, yaitu bagaimana dalam bisa berbasis mobile tentunya. Tentunya juga bisa kita monitoring kegiatan santri melalui sistem daily activity santri nantinya. Karena santri ini kan akan mengikuti schedule yang di luar daripada pertemuan. Artinya kita bisa memberikan informasi daily activity itu. Nah, tujuannya tentunya yaitu tadi sebagai media pencatatan untuk santrinya, sebagai media pendukung. Ketika ada hafalan-hafalan murojaahnya itu bisa dipantau oleh ustadz atau ustazahnya sendiri dan wali santri. Ada media informasi kegiatan sehari-hari santri dan ada penyampaian informasi berupa broadcast notifikasi. Jadi ada yang video yang bisa dikirimkan juga. Pun juga kita bisa dari ustazahnya pun monitor kegiatan santri melakukan koreksi hafalan santri. Nah, terkait dengan itu tujuannya ada perancangan, jadi ada 4 faktor perancangan Mas. Dalam usulan makalah ini kita akan memberikan aktivitas berupa perancangan sistem berupa use case diagram, yang kedua perancangan kelas diagram, C perancangan basis data dan perancangan tabel, kemudian perancangan interface pengguna. Sehingga dalam hal ini 4 ini menjadi susunan utama daripada aplikasi tersebut. Jadi itu adalah penerapan teknologi yang dari kesimpulan kami bahwa supaya nantinya menjadi menjadi bantuan juga untuk santri dan mengikuti tren daripada revolusi industri 4.0 tadi yang kita sampaikan di awal. Barangkali itu singkat dari saya. Mungkin kami tidak akan menampilkan demonya karena kita sudah ada perencanaan dari awal, dari konsepnya kita akan konsepkan dulu. Pun juga ada nantinya itu untuk yang dipakai bahasanya adalah bahasa Java, XML, Android Studio. Untuk mobile-nya dan versi webnya kita pakai PHP Framework Code Igniter. Sekian dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan, Mas? Halo. Gimana? Masih ada 1 menit? Masih Mungkin ada bisa dimanfaatkan. Oh, berarti dari sesi tanya jawab, iya Mas. Jadi saya ulangi kembali. Yang intinya ya ini kita membuat daily activity di aplikasi tersebut, kemudian menjadi media pencatatan hafalan yang utamanya ini kita bisa memonitor terkait murojaah hafalan oleh para santri dan akan dipantau oleh ustadz dan ustazahnya ataupun wali santri. Bisa juga kita akan kirimkan semacam broadcast notifikasi ataupun santri
santrinya mengirimkan video, nanti kita akan buatkan seperti itu, Mas. Dan perancangannya itu ada 4 faktor, yaitu sistem berupa use case diagram, perancangan kelas diagram, perancangan basis data, dan perancangan tabel. Dan terakhir, perancangan interface pengguna. Ya, demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fadel. Kami dari Mantap, langsung aja ke dalam proyeknya. Ya. Jadi bagaimana jika ada sebuah sistem yang dapat membuat kita lebih mudah dalam memanajemen pondok pesantren? Seperti misalnya kayak dinas pendidikan bisa tahu berapa jumlah guru dalam sebuah pesantren dan membuat orang tua menjadi tahu nilai anaknya beserta kelakuannya di pesantren itu. Kami ada jawabannya, yaitu sistem manajemen pesantren, atau lebih tepatnya sistem manajemen santren, disingkat jadi SMS. Jadi di dalam SMS itu ada 5 hak akses, yaitu pertama admin, yang kedua staff, yang ketiga guru, keempat santri, dan yang kelima orang tua. Jadi kita langsung aja demo ke hak akses admin. Nah, jadi kan sebagaimana mestinya admin itu harus dirahasiakan jalan masuknya. Nah, jadi jadi alurnya itu seperti ini. Si admin ini menyediakan data kotanya. Misalnya di sini sudah ada Samarinda. Dan saya sudah membuat sebuah pondok, yaitu pondok programmer, ditambahkan oleh Irfan Syapar. Nah, jadi di dalam domisili, kalau diklik makin ke dalam, kita bisa nambahkan pesantren di dalam kotanya. Atau bisa juga lewat dari instansi ini sendiri. Nanti kita masukkan nama kotanya di sini. Nama kotanya itu sendiri berdasarkan domisili yang sudah kita masukkan. Lalu setelah kita nambahkan kota, setelah kita menambahkan pondok pesantren itu, lalu kita tambahkan stafnya, biar pondok pesantren itu bisa dipakai akunnya maksudnya. Jadi ini emailnya, coba kita bikin lagi. Nama pesantrennya, nama Nah, lalu jadi pondok programmer sendiri sudah punya 2 staff, jadi kita keluar aja biar bisa dipakai akunnya. Nah, jadi semua 4 hak akses yang di luar admin itu punya jalan masuknya sendiri-sendiri. Nah, staff ini sudah kita buat. Ini, jadi dia bisa ngelihat siapa aja staff-staffnya. Lalu hal yang pertama dilakukan di staff ini, jadi kita membuat akademiknya dulu. Misalnya tahun akademiknya ini 2020. Sorry, satunya itu ID, belum sempat saya hidden. Tapi itu memang dibutuhkan dalam database-nya. Nih, jadi tahun ajarannya 2020. Nah, nanti rencananya di dalam tahun ini ada bulan, baru di dalam bulan itu kita bisa menjadwalkan sebuah kegiatan. Misalnya di tanggal 1 kita klik, baru nanti di dalamnya kita tambahkan ada jadwal apa aja di tanggal 1 itu. Lalu misalnya kalau kita sudah tambah tahun, kita bisa membuat kelas. Misalnya di kelas tahun 2000, angkatan 2000, kita tambah misalnya kelasnya A. Nah, maka di dalam kelas tahun 2000 itu ada kelas A. Baik, waktunya kurang 1 menit. Oke. Lanjut aja dulu. Baru kita buat mata pelajaran. Misalnya nah, lalu progres kami hanya sampai sini. Oh iya, bisa juga sudah membuat akun guru. Jadi nanti guru itu
nanti guru itu bisa membuat soal di dalam sistemnya ini. Lalu nanti soalnya itu bisa dikerjakan oleh murid. Nah, si murid itu sendiri, si santri ini, dia bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh gurunya. Dan juga melihat hasil pekerjaan di sini dari guru yang berupa misalnya melaporkan kelakuan buruk para santri. Jadi progresnya sampai sini. 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan dari kelompok 33 Institut Teknologi Sumatera ingin membawakan judul dengan nama produk AVA. Nah, di sini apa itu AVA? Yaitu sebuah sistem untuk mengontrol dan memonitoring air di dalam lingkungan pesantren. Gitu. Apa yang melatar belakangi kami dalam pembuatan aplikasi dan hardware ini, gitu, atau bisa disebut sistem ini, karena banyak terjadi krisis air di dalam lingkungan pesantren, dikarenakan banyaknya orang yang menggunakan air itu di lingkungan tersebut. Nah, dengan adanya alat ini diharapkan mempermudah pengontrolan debit air yang keluar di setiap titik yang ingin dipasangkan hardware tersebut. Jadi diharapkan dengan adanya alat ini juga mampu menghemat air dalam jumlah yang banyak. Gitu. Jadi manfaatnya bisa dirasakan secara langsung untuk penghematan airnya. Nah, lalu kita masuk ke bagian ini, analisis dan kebutuhannya. Jadi di sini user dapat membuat akun dan bisa melakukan setup pabrikasi kebutuhan sesuai kebutuhannya. Terus user dapat melakukan monitoring, user dapat melakukan controlling debit, user dapat melakukan pensebaran, dapat melihat penyebaran hardware melalui map yang sudah disediakan. Terus user dapat melakukan hal-hal yang sudah disediakan di fiturnya. Nah, ini adalah mock-up dari aplikasinya yang ingin dibuat. Nah, di sini aplikasi ini dibuat secara sederhana. Yang pertama di sini adalah fitur map. Nah, jadi nanti di hardware-nya kita akan menggunakan basis IoT. Nah, hardware-nya ini tersebut udah dipasangin kayak secara semacam GPS untuk mempermudah dia melihat si user atau si yang bakal mengelola pengelolaan airnya ini dapat mempermudah melihat titik-titik yang menjadi penyebaran alat tersebut gitu. Jadi dipasang di mana aja di lingkungan pesantren tersebut bisa dikontrol dengan mudah. Lalu di sini ada data debit per waktu, data debit airnya, data debit secara real time, dan di sini adalah kelebihan dari aplikasi kami atau fitur kami, yaitu tips hemat air. Nanti dari data yang sudah masuk secara real time atau dari data debit per waktu ini akan diakumulasi atau akan dihitung oleh sistem. Dan sistem ini akan memprediksi bagaimana dalam jangka waktu bulan depan atau tahun-tahun berikutnya. Jadi sistem ini sudah bisa memprediksi bagaimana cara pengelolaan air yang terbaik gitu untuk pengontrolan debit airnya. Nah, ini adalah fitur yang kami tawarkan keunggulannya. Lalu di sini ada navigasi untuk atur debit air juga. Nah, ini adalah halaman untuk kontrol debit air. Jadi di sini si user bisa memilih kira-kira di titik mana yang pengen dikontrol. Jadi nanti tinggal di ini, nanti akan memilih hardware yang sudah tersedia di lingkungan santri tersebut. Lalu di sini ada settingan kira-kira debit airnya itu mau diatur berapa liter per menit gitu. Dan di sini kita juga sudah menyediakan navigasi secara langsungnya low, medium, high yang bisa di setup atau bisa disetting kira-kira untuk shortcut-nya atau untuk cara cepatnya dia ngatur, ya, jadi nggak usah ngetik-ngetik lagi. Gitu. Jadi nanti hardware bakal kita buat menggunakan sistem IoT. Jadi kita bakal menggunakan microcontroller MCU dan sensor-sensor water flow dan banyak lainnya yang bakal terintegrasi dengan halaman ini. Jadi kita nanti juga bakal menyediakan database backend-nya sesuai dengan per user gitu. Nah, lampiran ini adalah contoh kasus yang saya dapat gitu untuk melatar belakangi inovasi-inovasi. Permisi, waktu kurang dari 1 menit.
Nah, jadi kesimpulannya, kenapa dibuatnya alat ini? Karena ini adalah solusi untuk lingkungan santri atau untuk pengelola pondok pesantren agar bisa memanage airnya lebih baik lagi gitu. Biar ke depannya penggunaan air ini bisa dibatasi dan bisa dikontrol sesuai dengan keinginan dari pihak pesantren. Dan dengan adanya fitur tips water ini, memungkinkan sistem ini sudah memikirkan jangka waktu kita menggunakan airnya, bagaimana cara terbaiknya untuk mengelola airnya ini gitu. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardinis Maaflah. Saya akan mempresentasikan karya saya dengan teknologi embedded system untuk Ikatan Santri 2021 ini. Baik, saya akan mulai di bagian latar belakangnya. Seperti yang kita ketahui bahwa pondok pesantren adalah institusi pendidikan tertua di Indonesia yang juga tidak menutup kemungkinan juga masih banyak berada di daerah yang terpencil atau terisolir. Bukan hanya pesantren juga yang merasakan dampak dari terpencilnya suatu daerah, juga dampak masyarakat di sekitarnya tentu juga akan sedikit atau banyak juga akan merasakan dampaknya tersebut. Salah satu dampak yang kami tangkap itu adalah di bidang agama atau rohani. Dari masalah bidang agama itu tentunya yang paling utama itu adalah sholat gitu ya, waktu sholat. Nah, untuk masalah tersebut saya memecahkan masalahnya dengan Azodar ini untuk mempermudah menentukan waktu sholat atau jam untuk mengetahui waktu sholat dengan lebih akurat. Dan bukan hanya waktu sholat saja, Azodar juga mempunyai fungsi-fungsi yang lainnya, tentunya untuk membantu ustadz atau ustazah dalam mengevaluasi tajwid santri, dalam membaca Quran dengan rekaman bacaan santri dan AI di Azodar kami, yang berfungsi untuk mendeteksi tajwid yang dibacakan santri, dan kedepannya juga kami kembangkan adalah pengganti lembar kerja siswa dengan Azodar ini guna untuk menghemat kertas dalam ujian atau tes sejenisnya. Baik, lanjut ke selanjutnya. Jadi apa sih Azodar itu? Jadi Azodar itu adalah pengingat azan otomatis dengan Arduino. Nah, ini adalah fitur yang kami kembangkan atau yang kami utamakan, namun seperti yang saya sebutkan tadi, dia mempunyai fungsionalitas fungsi-fungsi yang lainnya yang kami tidak sebut di sini. Lalu apa Arduino itu yang sebagai komponen terpenting dalam Azodar kami ini. Jadi Arduino itu adalah microcontroller yang bersifat open source yang banyak digunakan untuk perangkat elektronika. Beberapa variannya itu antara lain itu ada Arduino Nano dan Arduino Uno. Kebetulan yang kami gunakan adalah Arduino Uno, menimbang akan murah dalam produksi dan juga mudah dalam pengaplikasiannya. Baik, untuk selanjutnya ada sketsa rangkaiannya. Jadi ini adalah Arduino Uno-nya. Ini adalah Arduino Uno-nya. Lalu di sini ada modul I2C. Dan di sini juga ada speakernya. Ini adalah modul SD card reader. Ini adalah LCD, Liquid Crystal Display. Dan di sini adalah modul I2C-nya. Baik, untuk Arduino Uno adalah perangkat sebagai otak dalam Azodar ini, yang bertugas fungsi utama untuk mengecek atau mengecek secara terus-menerus waktu yang diberikan dari modul I2C ini, yang akan diteruskan ke Arduino dan ditampilkan melalui LCD ini dengan bantuan modul I2C ini. Lalu di sini juga ada modul SD card reader. Ini menyimpan suara azan dan dan bacaan ayat-ayat Al-Quran serta yang lain-lainnya yang akan dikeluarkan melalui buzzer atau speaker di sebelah sini. Baik, lalu kami akan menjelaskan bagian-bagiannya. Salah satu bagian yang paling penting dan utama dalam Azodar ini tentunya Arduino Uno, ini microcontroller, sebagai microcontroller. Lalu ada modul I2C, jadi dia itu agak receiver atau transmitter. Jadi dia mempersingkat kabel yang kami gunakan untuk menyambungkan LCD ke Arduino-nya. Lalu di sini ada modul RTC,
real time clock. Dan ini sebagai pencatat waktu yang akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan jadwal azannya. Ini adalah LCD-nya sebagai display, akan menampilkan waktu yang akan terus berjalan di latar belakang modul RTC-nya. RTC-nya buzzer, jadi dia sebagai speaker atau output suara. Lalu ada micro SD card. Waktu kurang dari 1 menit. Dan dia sebagai SD card reader. Baik itu untuk cara kerjanya. Perangkat Azodar ini ketika dialiri listrik akan mengambil data waktu dari modul RTC. Lalu RTC akan berjalan di latar belakang Azodar ketika waktu sholat telah tiba. Maka Azodar ini akan mengeluarkan suara bel yang menandakan waktu azan tiba. 10 menit sebelum itu, Azodar juga akan memutar ayat-ayat suci Al-Quran yang ada di micro SD card, lalu dikeluarkan melalui buzzer yang jadi speaker tadi. Jadi ini adalah rancangan awal atau cara kerja Azodar tahap awalnya. Kedepannya kami akan menambahkan beberapa komponen untuk mendukung fungsi-fungsi Azodar lainnya, seperti penunjang pembantu guru, ustadz dalam mengkoreksi bacaan. Waktunya sudah selesai. Azodar ini. Baiklah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Purnomo. Saya dari SMA Sabta Karisma. Sebelumnya yang saya hormati Dewan Juri dan para panitia. Ya. Data, nama saya Sigit Purnomo, tempat tanggal lahir Cilacap, 05 September 2002. Status pelajar instansi SMA Sabta Karisma. Ya, apa yang akan kita bicarakan? Ya, potensi ekonomi digital di Indonesia, Buhon Apps. Ya, ekonomi digital di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, total populasi masyarakat di Indonesia pada tahun 2019 diketahui sebanyak 270,6 juta jiwa. Akan tetapi angka pengguna internet di Indonesia diketahui ada sebanyak 196,7 juta atau 73% dari jumlah penduduk asli masyarakat Indonesia. Ya, next. Ya, Indonesia memiliki perkembangan ekonomi internet terbesar dan tercepat di kawasan Asia Tenggara. Pada 2019, ekonomi digital Indonesia sudah menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dengan nilai 40 miliar USD atau setara 588 triliun rupiah. Ya. Selain kita memiliki modal awal, yakni populasi pengguna internet yang sudah setengahnya, infrastruktur TIK sudah tersedia tapi harus di-upgrade ke 4G setidaknya, dan sekarang sudah mulai ada 5G mungkin ya. Dan sepertiga populasi kita adalah anak muda, di mana sangat adaptif terhadap teknologi yang bisa dikembangkan dalam penggunaan teknologinya. Terlebih adanya pandemi COVID-19 ini telah memaksa dan mendorong Indonesia untuk mempercepat agenda transformasi digital. Yang seperti kita ketahui bahwa perkembangan digital yang sangat pesat di COVID-19 ini. Ya, peluang. Kesempatan untuk memasuki pasar baru. Tantangan kita, UMKM harus jadi pemain dalam ekonomi digital. Dalam hal ini, kita memastikan bahwa UMKM dan para santri tentunya untuk bisa masuk ke dalam ekonomi digital yang saat ini sudah berkembang mungkin. Ya, oke. UMKM merupakan sektor penting. Zaman sudah berubah dan semuanya berjalan online dan tanpa batas. Peluang berbisnis online sudah di depan mata. Pertanyaannya adalah, bisnis apa? Ya, peluang bisnis online. Kenapa? Karena kini hampir semua lini bisnis berhubungan dengan internet. Contohnya seperti makanan seperti sekarang GoFood yang kita lihat dari Gojek yang sekarang sudah banyak penggunanya, yang hampir semua setiap UMKM mungkin ada GoFood ya, terdaftar di Gojek. Ya, lanjut.
Latar belakang. GUAN berasal dari kata guru honorer yang dicetuskan oleh seseorang siswa dan guru. GUAN dikembangkan karena adanya perkembangan teknologi yang cukup pesat. Dari situlah muncul ide GUAN Apps yang ingin membantu produsen dan konsumen bertransaksi secara online. Hal yang paling penting dilakukan adalah membuat perencanaan, analisis kondisi kita saat ini, apa yang ingin kita capai dari sebuah bisnis, setting pencapaian dari bisnis. Waktu kurang dari 1 menit. Ya, GUAN Apps adalah aplikasi marketplace yang dengan target pemasaran yang cukup tinggi melalui teknologi aplikasi yang menjangkau atau mempermudah masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya. Kita memiliki fitur di sini mempermudah santri dan UMKM dan dalam berjualan online. Mempermudah konsumen mendapatkan produk digital seperti yang kita ketahui bahwa sekarang banyak sekali pengguna yang ponsel yang bermain game mungkin dari remaja. Dan itu berpotensi besar bagi kita semua. Transaksi dengan pembayaran digital, dan di sini ada transaksi produk digital melalui COD, mengembangkan fitur pencari penjual keliling yang kita saat ini dikembangkan. Jadi kita mencari posisi penjual saat itu secara real time. Customer service 24 jam, keamanan data pengguna, fitur lainnya yang sedang kami kembangkan. Berikut adalah contohnya. Dan anggaran GUAN Apps, di sini ada biaya modal Play Store 250. Mohon maaf untuk Mas Sigit karena waktunya sudah selesai. Baik, terima kasih. Ya, Mas Sigit, waktunya sudah selesai. Siap. Mohon maaf dan terima kasih telah bergabung di Hackathon Santri 2021. Siap. Ya. Terima kasih. Diperbolehkan untuk meninggalkan room. Ya. Terima kasih. Ya, siap. Udah selesai, Dong.